Halo guys, saya Suci dalam acara Wardana, warga undangan berbagi dalam narasi. Kami kedatangan tamu bernama Kak Efri. Boleh kenalin dirinya dulu, Kak? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Efri Putra. Saya asli Manggar. Dan terima kasih sebelumnya kepada SMP Negeri 4 Kelapa Kampit atas undangan ini. Ini suatu kehormatan bagi saya. Aku ada pertanyaan nih buat kakak. Boleh nih kak, ceritakan sedikit tentang diri kakak dan bagaimana kakak pertama kali masuk dunia futsal. Oke, dunia futsal. Jadi pada awalnya memang nggak sengaja, kata orang Belitung, tercebur dunia futsal. Dimana awalnya itu niatan main bola biasa di pantai golf Manggar. Jadi pada saat main bola itu di pantai ada satu niatan terbesit dalam hati, gimana kalau kita seriusin main bola ini, tapi dalam konteks bukan main bola besar tapi bola kecil. Ya akhirnya ketemulah dengan futsal. Dan iseng-iseng lagi ngomong sama teman-teman, gimana kalau kalian cari turnamen atau lomba, nanti tinggal biar aku support untuk kegiatan kalian di turnamen tersebut. Iya, akhirnya ketemu turnamen. Berangkat dari turnamen itu iseng-iseng bentuk-bentuk, ya ketemu nama, akhirnya ketemu nama FC Dynamite, Futsal Club Dynamite, dan ya sampai sekarang mau jalan. Wow, keren juga ya. Berarti itu awalnya iseng-iseng aja. Iseng-iseng awalnya. Jadi pertanyaan kedua nih, bagaimana kakak memulai dan mengelola klub futsal? Ya, dari seperti yang diceritakan di awal tadi, bahwa klub futsal ini awalnya memang niatnya iseng. Jadi untuk mengelolanya sendiri, ya kita dengan hati. Dimana jujur aja secara pribadi nggak pernah cari kesempatan gitu untuk mencari uang, apalagi intinya berjalannya itu hanya untuk cari prestasi yang diawalkan dengan niat iseng, ya akhirnya tercebur. Ya udah, karena sudah terlanjur tercebur, kita cari prestasinya gitu. Awalnya iseng-iseng jadi sukses gitu? Belum sih kalau disebut sukses. Ya intinya untuk saat ini belum. Semoga jadi sukses ya kak. Amin. Apa saja tantangan kakak dan membatankan yang kakak hadapi dalam melalang klub futsal? Tantangannya ya? Iya. Kalau tantangan sejauh ini ya paling di ego pemain. Kalau pemain itu kadang-kadang kita nggak tahu ya karakternya masing-masing. Dia banyak pemain itu yang memiliki karakter yang tidak bisa ditebak. Contohnya misalnya udah dekat sama kita, tiba-tiba udah enak bermain, udah dekat, udah jelas, tiba-tiba pindah. Itu kan salah satu tantangan yang sampai saat ini itu belum ada obatnya. Ya, kalau hambatannya untuk saat ini karena hambatan nggak ada turnamen, nggak ada kegiatan untuk turnamen futsal di Belitung Timur. Nah, pada akhirnya para pemain bosan. Itu yang menjadi hambatan para pemain untuk konsisten. Oh jadi gitu ya kak. Pertanyaan yang keempat, bagaimana kakak mengatasi tantangan dan hambatan tersebut? Untuk saat ini, sejauh ini yang saya lakukan untuk mencegah apa yang saya bilang sebelumnya, yaitu untuk para pemain ini saya buatkan turnamen di setiap 6 bulan sekali. Kebetulan saya memang ada klub futsal, itu sudah terbentuk 6 atau 5 kelompok usia. Jadi ada usia 13, usia 11, 15, 17, dan senior. Dan satu lagi, Dynamite Angel. Jadi untuk pemain wanita kita ada. Nah, kadang-kadang kita buat misalnya bulan Januari misalnya kita buat untuk turnamen senior. Di bulan 3 kalau belum ada turnamen lagi, kita buat untuk 15. Kalau bulan 6 belum ada lagi, kita buat untuk usia selanjutnya gitu. Oh gitu ya. Apa saja tips dan saran kakak untuk orang lain yang ingin memulai klub futsal? Ya pertama, kalau kita ingin bentuk klub futsal, ini bukan menggurui ya, tapi karena memang ini pengalaman. Karena Dynamite ini sendiri terbentuk dari tahun 2020, tanggal 16 Juni 2020. Nah, artinya sudah sekitar 5 tahun. Bukan berarti aku mau menggurui teman-teman, tapi intinya adalah
gimana caranya untuk mempertahankan ini dan gimana cara membuatnya dari hati. Dan jangan mikir uang. Kalau kita lah mikir uang dulu dalam futsal, ya tidak akan jadi. Banyak contohnya tapi tidak bisa disebutkan. Intinya jangan pikir uang, jangan pikir tentang hal-hal yang sebenarnya tidak di luar nalar dalam futsal. Karena intinya niat adalah membangun pemain untuk menjadi yang lebih baik. Kedua, menjaga kekompakan. Ketiga, kita selalu cari prestasi yang utama. Oh gitu, jadi intinya yang penting berniat gitu. Niat dulu, niat. Ya. Bagaimana kakak merekrut Main. dan melatih pemain untuk klub kakak? Untuk merekrut pemain sendiri, biasanya yang saya lakukan adalah membuat poster dikirim di grup sekolah-sekolah. Kebetulan kakak sendiri itu ngajak pramuka di beberapa sekolah yang ada di Manggar, seperti SD, SMP. Jadi intinya ketika sedang melatih di tengah mau tutup kegiatan, itu iseng kadang-kadang ngobrol sama anak-anak. Suka olahraga apa? Kalau kira-kira memang futsal, ya diajak. Tapi nggak maksa. Kalau dia dana ya jangan. Kalau dana ya jangan apa. Oh kakak keren juga ya, udah bisa jadi konten kreator, terus ngajak pramuka. Keren loh. Pertanyaan selanjutnya nih kak, apa saja filosofi yang kakak tetapkan dalam pelatih tim klub kakak? Jadi dalam klub FC Dynamit, kami selalu berpegang bahwa kita itu adalah seorang Dyna. Apa itu Dyna? Dream Youth of New Era. Jadi Dyna ini, gak apa-apa ya baca ya. Dyna itu pemuda impian di era baru. Kita harus menjadi pemuda yang diimpikan. Dan apalagi Dynamit itu awalnya, Dynamit itu kan bahasa Inggris, yang artinya bom, meledak granit. Jadi kita harus meledakkan. Jadi istilahnya walaupun kita baru, kita tetap harus boom. Jadi harus menjadi era baru yang benar-benar menjadi impian. Oh jadi gitu ya kak. Pertanyaan selanjutnya ya kak, bagaimana kakak membangun dan menjaga kesemangatan dalam tim klub kakak? Jadi untuk menjaga kesemangatan tadi, salah satu caranya adalah membuat turnamen internal. Jadi kalau turnamen dari swasta ataupun AFK sendiri misalnya atau AFI itu belum ada, ya kita buat bentuk kesemangatan dengan cara melakukan kegiatan-kegiatan turnamen di internal kita. Bisa jadi itu turnamen futsal sendiri, maupun misalnya kita mau mengadakan kegiatan seperti lomba-lomba yang lain. Misalnya kayak 17-an, kita buat lomba 17-an. Dan kayak untuk Ramadan ini sendiri, kami akan melaksanakan kegiatan bagi takjil dan buka puasa bersama. Latihan terus berjalan. Oke. Pertanyaan selanjutnya ya kak, bagaimana kakak mengatur keuangan dan operasional klub kakak? Oke, jadi untuk keuangan operasional FC Dynamit sendiri, kebetulan memang donaturnya itu dari pihak perorangan. Dan juga Dynamit ini 50% kadang-kadang itu dari pribadi. Jadi untuk mengatur keuangannya, kita juga mengadakan yang namanya kas. Kas ini apa? Kas ini untuk kita sewa lapangan, bayar. Artinya anak-anak tetap juga harus ikut patungan dalam bayar lapangan. Itu anak-anaknya cuma dikhususkan untuk bayar lapangan, enggak untuk yang lain-lain. Lapangan sama baju, lapangan sama baju. Jadi baju beli sendiri, kakak sendiri. Tapi kalau yang lain-lain kayak turnamen apa segala itu pribadi atau sponsor yang masuk, yang menjadi sumbernya. Kira-kira itu biasanya satu orang itu berapa ribu? Kalau di setiap kali latihan kita biasanya kita adakan tergantung jadwalnya, tergantung kelompok usianya. Kalau jumlahnya itu besarnya 10.000 per orang. Berapa per kali latihan. Oh, setiap ini 10.000 gitu. 10.000 per latihan. Wah. Oke. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana kakak mempromosikan dan memasarkan klub kakak? Kalau cara promosinya, kita itu di media sosial, kita punya Instagram yang namanya @dynamit_.
@dynamite FC _ official. Kita pasang setiap kali kita berkegiatan, kita latihan, kita posting. Itu biasanya tiap hari kita posting, karena memang jujur aja selama satu minggu itu jadwalnya full, nggak ada istirahat. Jadi misalnya Senin untuk usia sekian, Selasa untuk usia ini, Rabu untuk usia itu, jadi lengkap. Karena kita sekarang sudah nambah sepak bola, sudah merambah ke sepak bola juga, walaupun baru mulai. Pertanyaan selanjutnya, kakak siap kan? Siap. Kak, kalau boleh tahu nih, kakak selain kegiatan futsal apa aja nih? Biasanya juga dulu pernah YouTuber, main YouTube. Apa yang memotivasi kakak untuk menjadi konten kreator YouTube? Jadi kalau untuk jadi konten kreator sendiri, awalnya itu memang sama-sama tercebur juga, tercebur dan iseng ngupload video ke YouTube. Rupanya tiba-tiba dalam waktu 1 minggu viewersnya lebih dari 10.000. Wow. Awal video pertama itu adalah video pramuka. Masih ingat video pramuka itu, video yel-yel, ngupload ke YouTube. Sekali dilihat kan nggak tahu nih, karena nggak ada niat awal lah. Tapi karena pas buka YouTube sekali lihat, kok 10.000. Akhirnya, waduh mantap juga ini kan. Mana pada saat itu YouTube itu masih tengah booming-boomingnya, masih tengah booming Atta Halilintar, Gen Halilintar dan yang lain-lain. Jadi, wah gimana kalau aku YouTuber juga? Buka lah YouTube, buat YouTube. Ya sampai sekarang YouTube-nya jalan terus lah ya. Jalan terus ya. Apa jenis konten yang kakak buat untuk channel YouTuber? Kalau untuk saat ini channel YouTube Virus Belitong, boleh promosikan? Boleh. Nama YouTube-nya adalah Virus Belitong. Kebetulan di Virus Belitong ini untuk saat ini itu sudah banyak video-video live untuk kegiatan turnamen futsal. Jadi misalnya, tapi hanya khusus untuk tim yang kakak pegang. Contohnya untuk saat ini misalnya kakak pegang FC Dynamite, nama klub kakak tadi. Juga sama kakak punya yang namanya Andromeda FC untuk tim ceweknya. Dulu. Kalau sekarang udah enggak. Dan video-videonya itu live tentang futsal tadi, live turnamen futsal selama kegiatan itu langsung. Yang terakhir kemarin sempat live untuk kegiatan SMP 1 Manggar. Jadi 3 kali kegiatan, kebetulan tiga-tiganya mendapat hasil yang terbaik, walaupun belum baik-baik banget SMP 1-nya, tapi intinya terabadikan momen-momen kemenangan-kemenangan yang kakak pegang, klub yang kakak pegang tadi. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana kakak membuat konten yang menarik dan informatif bagi fans kakak? Kalau informatif, kalau sebelumnya itu memang sempat buat video yang kayak gini juga, talk show dengan Bupati. Dulu pernah sama Pak Aan, pada saat beliau masih menjadi wakil bupati. Jadi istilahnya membangun image-nya tadi, bahwa aku nih berani gitu. Itu awalnya, tapi iseng. Aku nih berani, tapi aku iseng gitu. Jadi niatnya awalnya iseng gitu. Telepon beliau gak gampang loh, seorang wakil bupati pada masa itu. Telepon pribadi, Pak, Pak mau video YouTube. Kata beliau apa? Yuk OTW ke atas sekarang. Kebetulan rumah kakak di bawah rumah dinas itu. Ini kan Bukit Samak, pernah ke Bukit Samak? Enggak, kurang tahu aku. Belum pernah ya. Jadi di bawah Bukit Samak itu ada kampung namanya Pelataran Rumah Sakit. Kakak tinggal di situ, di bawah rumah dinas bupatinya. Kebetulan beliau di situ. Jadi nelpon, kamu di mana kata? Di rumah. Sinilah ke rumah kata. Ke atas langsung sekarang. Pergi ke rumah beliau, ngobrol-ngobrol santai. Nggak ada niatan apapun, nggak bawa alat apapun, cuman bawa HP 1. Beliau duduk, disiapin kursi 2, disiapin meja 1 buat konten. Dan akhirnya rupanya banyak yang tertarik membuat konten yang sama seperti itu pada masa itu. Gitu. Kira-kira itu jarak ke sananya tuh berapa jauh? Nggak jauh sih, kalau dari rumah ke Bukit Samak itu ini ya sekitar 200-300 meter. Tunggu ya. Pertanyaan selanjutnya, apa saja tips dan dasar saran kakak untuk orang lain ingin menjadi konten kreator YouTube? Oke, jadi untuk menjadi konten YouTube itu pertama harus niat. Kalau nggak ada niat buat video, nggak jadi video. Dan kalau udah nggak dapat feel dari awal, kalau bisa harus
cari ide lagi. Misalnya ini kita upload video nggak laku misalnya, ya udah video yang seperti itu tinggal cari mode baru untuk buat video tadi. Tapi harus tetap semangat karena YouTube ini memang keras. YouTube ini keras karena ngapa? Algoritma YouTube sekarang ini enggak kayak dulu lagi. Kalau dulu kita ngupload video muncul di algoritma. Kalau sekarang kalau enggak viral amat tenggelam. Sekarang lebih viral itu TikTok. Karena sekarang mainnya ke TikTok ya kan. Bagaimana kakak menyimpan waktu dan tanggung jawab Anda antara mengolongkan klub futsal menjadi konten kreator YouTube? Nah, seperti yang disinggung di awal, karena memang kalau untuk saat ini memang sebenarnya sudah jarang buat konten seperti orang-orang, konten vlog dan lain-lain. Tapi lebih banyak ke live. Jadi cara bagi waktunya gimana? Ya ketika ada turnamen, kita live di YouTube. Gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah kakak pernah mengalami kesulitan dalam menyeimbangkan dua kegiatan tersebut? Kalau kesulitan, alhamdulillah sejauh ini dua-duanya belum pernah ya kita menghadapi kesulitan. Tapi pada intinya satu pesannya, jangan pernah berhenti berproses tadi, terus berbuat. Kalau sekarang ini kan gini, kalau lah mulai bosan dengan sesuatu itu ditinggalkan biasanya orang. Kalau kita jangan, kalau bisa jangan, kalau bisa konsisten. Kalau YouTube sudahlah, sekarang aku mati di YouTube, dalam artian aku off dulu YouTube. Tetapi YouTube aku ini masih bisa berguna ketika ada kegiatan futsal live gitu kan. Itu sih paling. Nih pertanyaan terakhir nih kak, apa saran kakak untuk kita yang banyak aktivitas, dan untuk membagi waktu? Kalau untuk membagi waktu ya, dari yang sudah aku kan selain ya kalau YouTube tadi kan futsal, juga biasanya ngajak pramuka, juga kalau sekarang itu siaran radio di Sisnet, di radio swasta maksudnya di orang. Biasanya aku juga selain hanya futsal YouTube, biasanya kegiatannya di radio swasta yang ada di Manggar, terus pramuka, dan banyak sih kegiatan-kegiatan lainnya. Itu cara ngebagi waktunya, pertama schedule dari jauh-jauh hari. Jadi misalnya kalau seminggu sebelum ada kegiatan, ada yang WA atau telepon, atau misal 3 hari atau 2 hari sebelumnya, lihat dulu jadwal kita sebelumnya lade. Kalau lade, kita cancel, minta hari lain. Kalau nggak ada, kita ambil. Contoh kayak hari ini, misalnya aku pergi ke podcast ini. Ini sebenarnya ada jadwal, tapi gimana cara kita manajemen waktu tadi? Ya, inisiatif diri sendiri. Kita izin, dan mungkin kita rolling dengan teman untuk waktu tadi. Jadi intinya schedule dulu, schedule waktu itu. Wah, kisah-kisah Kak Every itu ternyata menarik juga ya. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan terima kasih udah menonton kisah-kisah Kak Every. Terima kasih Kak. Ya, sama-sama.